Halo semua, perkenalkan nama saya Amrita Jessica Montolalu dengan NIM 231111010170 dari kelas 1D, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini saya akan membawa materi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai teks ulasan buku. Nah, sebelum kita memulai mengulas teks buku yang ada, tentunya kita harus mengetahui struktur teks ulasan buku yang ada, yaitu yang pertama ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada rangkuman evaluasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu identitas. Nah, di sini ada cover buku yang nantinya akan saya ulas, dan judul buku yang akan saya ulas berjudul Pengetahuan Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan penulis dari buku ini yaitu Bayu Saptahari dengan editor Bobby Prabawa, desainer cover Yuda Prihadna dengan halaman 60 halaman, tahun terbit digital 2019, tahun terbit 2018, penata letak Yuda Prihadna, diterbitkan pertama kali oleh PT Danau Toba A84, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, dicetak oleh CV Putra Nugraha Surakarta. Selanjutnya, orientasi. Buku ini dibuat untuk menambah bahan bacaan bagi siswa maupun siswi dan bisa juga digunakan sebagai penunjang pembelajaran di sekolah menengah kejuruan, terutama untuk bidang teknik. Buku ini juga memuat berbagai informasi dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, serta potensi bahaya yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Dalam buku ini juga dibahas pengenalan dan penggunaan alat keselamatan kerja di industri dan perkantoran. Nah, pada bagian orientasi ini juga berisi pengenalan berupa latar belakang ataupun gambaran umum karya dari penulis. Bayu Saptahari merupakan penulis dari buku ini. Penulis lahir di Jakarta 24 September pada tahun 1975. Penulis memiliki bidang keahlian IPA, Fisika, dan Matematika. Riwayat pekerjaan atau profesi 10 tahun terakhir dari penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai editor penerbit Gansena Eksak di Bekasi pada tahun 2007 hingga tahun 2013. Yang kedua, sebagai dosen program studi teknik otomotif LP3I di Jakarta tahun 2011 hingga tahun 2012. Dan yang ketiga, sebagai editor penerbit Duta di Depok tahun 2013 sampai sekarang. Berikut merupakan judul buku dan tahun terbit dari penulis. Yang pertama, Rangkaian Listrik, penerbit Aska Press pada tahun 2009. Kedua, Mengenal Bentuk Benda di Sekitar Kita, penerbit Aska Press tahun 2009. Ketiga, Contekan Rumus Fisika, Hikmah Publishing House tahun 2010. Keempat, Bermain dengan Data, penerbit Hijau Daun tahun 2010. Kelima, Mari Bermain Pencerminan, penerbit Hijau Daun tahun 2010. Keenam, Ringtone Fisika SMP, penerbit Grasindo tahun 2011. Ketujuh, Ransel IPA SMP, penerbit Grasindo tahun 2011. Dan kedelapan, Kumpulan Rumus Fisika SMA Super Lengkap, penerbit Grasindo tahun 2011. Nah, di sini juga ada buku yang pernah ditelaah, direview, dibuat ilustrasi, dan atau dinilai 10 tahun terakhir. Yang pertama, Akselerasi Fisika SMA, Bob Foster tahun 2017. Kedua, Explore Fisika SMA, Bibit Supardi 2017. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Nah, teman-teman, menarik dari buku ini yaitu buku ini dibuat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tak lupa juga, banyak gambar disertakan untuk memperjelas konsep yang sedang dibahas. Banyak ilmu yang didapatkan dari buku ini. Pada bab 1,
membahas tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja. Itu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu juga, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga mencakup perlindungan terhadap rekan kerja, anggota keluarga, pengusaha, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar, dan anggota lain dari masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat kerja, sebagaimana mencakup juga tentang perawatan medis ataupun cuti sakit. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja menurut ILO dan WHO dapat dinyatakan sebagai berikut. Kesehatan kerja harus bertujuan promosi dan pemeliharaan fisik tingkat tertinggi, mental dan kesejahteraan sosial pekerja di semua pekerjaan, pencegahan di antara pekerja yang berasal dari kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka, perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja disesuaikan dengan kemampuannya fisiologis dan psikologis, dan adaptasi pekerjaan kepada masing-masing pekerja terhadap pekerjaan. Pada bab 2, pengulas dapat memahami bagaimana konsep dari kesehatan dan keselamatan kerja, upaya menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, dan menjamin keselamatan kerja setiap orang yang berada di tempat kerja. Pada pembahasan bab 3, mengenal berbagai alat yang digunakan dalam keselamatan kerja. Pada bab 4, membahas mengenai pengetahuan persyaratan kesehatan kerja di perkantoran dan industri yang meliputi air bersih, udara ruangan, pencahayaan, ruang dan bangunan, instalasi, food safety, faktor penyakit, toilet, dan limbah. Di bab 5, membahas bagaimana potensi bahaya dan gangguan dalam kesehatan kerja dalam faktor fisika, kimia, biologi, dan ergonomis atau mekanis. Pada bab terakhir atau bab 6, pengulas dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan atau praktik program keselamatan dan kesehatan kerja. Kita masuk pada bagian evaluasi. Nah, keunggulan dari buku ini yaitu memuat berbagai informasi dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta potensi bahaya yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Buku ini juga dibuat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, juga disertakan gambar agar jelas konsep yang sedang dibahas. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan, memberi kesan bahwa buku ini hanya untuk kalangan siswa atau siswi di sekolah kejuruan dan bidang teknik. Padahal buku ini bisa diperuntukkan bagi masyarakat luas atau seluruh pekerja. Berbanding dengan buku yang berjudul E-Learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, dalam segi bahasa, kedua buku sama-sama baik. Tetapi pada buku E-Learning Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 menggunakan bahasa yang cukup berat, tetapi pada buku yang sedang diulas menggunakan bahasa yang sederhana. Kita masuk dalam bagian yang terakhir, rangkuman evaluasi. Buku ini tentunya sangat berguna untuk masyarakat luas, terlebih khusus untuk siswa dan siswi di sekolah kejuruan bidang teknik. Tiap jenis pekerjaan memiliki potensi bahaya dan gangguan kesehatan yang dipicu oleh peralatan, bahan, dan material kerja yang digunakan. Potensi bahaya di lingkungan kerja dapat dibagi menjadi 5 perantara, yaitu faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor ergonomis atau mekanis. Buku ini memuat berbagai informasi pengetahuan mengenai prosedur dan alat untuk pengendalian potensi bahaya dan gangguan kesehatan yang dapat terjadi di tempat kerja. Demikianlah materi yang boleh saya paparkan mengenai teks ulasan buku. Semoga